Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Cahyani, NIM 154 dari kelas MBS 7D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai perusahaan jasa di salah satu kota Surakarta, yaitu Bank BNI. Kemudian masuk pada profil perusahaan. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, selanjutnya disebut dengan BNI, pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki perekonomian rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia. BNI merupakan bank BUMN, bank usaha milik negara, pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Nah, saat ini 60% saham-saham BNI itu dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Di akhir tahun 2016, jumlah aset yang dimiliki BNI tercatat sebesar 603 triliun dan jumlah karyawan sebanyak 24.272 orang. Jaringan layanan BNI tersebar di seluruh Indonesia melalui 1.763 outlet domestik dan di luar negeri melalui 6 kantor cabang luar negeri, Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, New York, dan Seoul. Jaringan ATM BNI saat ini tercatat sebanyak 16.188 unit ATM dan didukung oleh jaringan ATM bersama. Layanan BNI juga tersedia melalui 743 EDC, Internet Banking, dan SMS Banking. Dasar hukum pendirian Bank BNI yang pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 1946. Kemudian yang kedua, Lembaran Negara RI Nomor 70 Tahun 1968. Kemudian yang ketiga, UU Nomor 17 Tahun 1968. Yang terakhir, PP Nomor 19 Tahun 1992, penyesuaian bentuk hukum BNI. Kemudian masuk ke dalam jasa layanan. Berikut jasa layanan yang ada di BNI. Yang pertama, BNI Safe Deposit Box memberikan perlindungan keamanan dan kerahasiaan terhadap barang-barang berharga atau dokumen seperti perhiasan, logam mulia, saham, obligasi, surat berharga, sertifikat atau barang-barang yang tidak ternilai harganya dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan permintaan pelanggan dengan keamanan dan perlindungan yang maksimal. Kemudian yang kedua, BNI Inkanso. BNI menyediakan layanan untuk menagih pembayaran atau surat dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri. Surat atau dokumen berharga yang dapat diinkansokan adalah wesel atau draft, cek biljet, giro, kwitansi, surat promes atau aswep, dan hadiah undian. Kemudian yang ketiga, ada BNI Surat Keterangan Bank. Nah, pelayanan SKB ini untuk nasabah perorangan atau badan hukum. SKB yang berupa keterangan secara tertulis ini diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk satu macam keperluan dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan, dan tidak memberikan jaminan. Kemudian yang keempat, BNI Travelers Checkui. Penyediaan cek sebagai alat pembayaran yang sangat aman bagi nasabah yang melakukan perjalanan luar negeri. Penguangan TC atas dasar kurs beli berlaku pada bank setempat dengan cara yang sangat mudah. TC yang tersedia di cabang BNI adalah TC yang diterbitkan oleh koresponden luar negeri seperti Citibank, Citicorp,
dan Thomas Cook. Kemudian yang kelima, uang kertas asing. Nah, layanan untuk mengatasi kebutuhan asing, baik untuk keperluan bepergian ke luar negeri maupun penyelesaian kewajiban di dalam dan di luar negeri. Uang kertas asing yang didapat diperjualbelikan adalah yang mempunyai catatan kurs resmi Bank Indonesia, misalnya dolar Amerika, pound sterling Inggris, Deutschmark Jerman, dan ringgit Malaysia. Kemudian yang keenam, FX Mobile, layanan fitur dalam aplikasi BNI Mobile Banking yang dapat digunakan nasabah mendapatkan informasi kurs secara real time dan kompetitif, serta melakukan transaksi valuta asing atau foreign exchange antar rekening BNI. Kemudian masuk ke dalam analisis lingkungan pemasaran. Di sini terdapat dua lingkungan pemasaran, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Yang pertama, lingkungan mikro adalah kekuatan yang dekat dengan bank sehingga mempengaruhi kemampuan bank yang bersangkutan dalam melayani para pelanggannya. Lingkungan mikro diartikan juga sebagai lingkungan yang dekat dengan bank dan langsung mempengaruhi kegiatan bank yang bersangkutan. Nah, semakin besar kemampuan bank dalam mempengaruhi lingkungan mikro ini, semakin besar pula kinerja yang dapat diharapkan. Untuk lebih jelasnya, komponen-komponen lingkungan mikro tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen bank itu sendiri. Maksudnya adalah kemampuan dari masing-masing fungsi manajemen yang ada di dalam bank untuk bekerja sama. Misalnya, divisi atau bagian atau departemen keuangan dengan departemen pemasaran atau departemen operasi dan departemen sumber daya manusia yang ada di bank tersebut. Kerjasama yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Demikian pula sebaliknya, artinya masing-masing fungsi saling mendukung kegiatan pemasaran yang dijalankan. Kemudian yang kedua, ada pemasok. Pemasok merupakan perusahaan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun pesaing untuk menghasilkan barang dan jasa seperti peralatan kantor, tenaga kerja, bahan baku, bahan bakar, dan listrik. Nah, pemasok dalam hal ini adalah orang atau lembaga yang mensuplai semua keperluan bank, termasuk diantaranya adalah nasabah dana masyarakat seperti penabung, deposan, dan giran. Pemasok alat tulis dan keperluan bank lainnya juga termasuk ke dalam pemasok kelompok. Kemudian yang ketiga, nasabah. Nasabah atau pelanggan merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Kemudian yang keempat, pesaing. Pesaing bank merupakan lawan bank yang memproduksi atau menjual barang yang sejenis di wilayah tertentu. Nah, pesaing bank BNI terdiri dari pesaing yang sama atau jenisnya, yaitu bank-bank yang ada baik bank umum, BPR, bank asing, bank swasta, atau bank pemerintah. Kemudian yang kedua, lingkungan makro. Nah, lingkungan makro ini terdapat beberapa lingkungan. Yang pertama, lingkungan demografis. Ini merupakan lingkungan yang menyangkut masalah kependudukan. Nah, BNI sendiri memiliki nasabah yang rata-rata dari nasabah tersebut bertempat tinggal di wilayah kota Surakarta dengan usia nasabah lebih dari 17 tahun. Nah, kemudian yang kedua, lingkungan teknologi. Nah, teknologi dalam hal perbankan teknologi mempengaruhi perilaku transaksi kas, misalnya dengan adanya mesin ATM. Masyarakat saat ini mempunyai kebebasan dalam membayar dan mentransfer dananya tanpa tergantung pada jam kantor bank. Kemudian yang ketiga, lingkungan ekonomi, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli pembelanjaan konsumen. Nah, daya beli ini dapat diukur dari tingkat pendapatan masyarakat dan perkembangan tingkat harga-harga umum. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan daya beli nasabah adalah pendapatan dan perubahan harga-harga produk dan jasa di pasar. Kemudian selanjutnya program pemasaran jasa dan relationship marketing. Nah, yang pertama, upaya PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk kantor cabang utama Surakarta untuk menumbuhkan budaya menabung melalui simpanan tabunganku. Ini beberapa upaya yang telah dilakukan. Yang pertama itu melaksanakan gerakan Ayo Menabung yang sudah dilakukan di berbagai sekolahan, baik dari sekolah dasar maupun menengah yang ada di kota Surakarta. Nah, sehingga memberikan kemudahan bagi siswa yang ingin menabung atau melakukan transaksi tidak harus datang langsung ke bank. Beberapa pegawai di PT Bank Negara Indonesia Tbk kantor
cabang Surakarta, terutama unit pemasaran, telah menyediakan tempat untuk melakukan transaksi keuangan di instansi tersebut untuk keperluan bagi siswa yang ingin menabungkan sebagian uangnya serta melakukan transaksi lain secara langsung. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan menabung sejak dini bagi seluruh siswa di Kota Surakarta. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya menabung kepada masyarakat menengah ke bawah yang belum mempunyai rekening tabungan dan memberikan tawaran atau solusi yang terbaik supaya masyarakat bisa menabung, terutama di BNI Cabang Surakarta. Nah, melalui produk tabunganku yang bebas dari biaya apapun, sehingga masyarakat bisa tertarik dan mau untuk menyimpan sebagian uangnya di bank. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran menabung pada masyarakat khususnya di Kota Surakarta sebagai bagian bangsa dalam mendukung pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga, memberikan layanan yang memuaskan kepada nasabah tabunganku pada waktu melakukan transaksi. Nah, sehingga nasabah akan merasa nyaman dan puas dengan layanan yang diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Surakarta. Nah, kegiatan ini berupaya untuk agar nasabah tabunganku lebih sering berkunjung ke bank untuk melakukan transaksi, terutama menyimpan sebagian uangnya. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan oleh BNI Cabang Surakarta dalam memasarkan produk tabunganku untuk mendukung budaya menabung, yaitu menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan dengan kebutuhan segmentasi pasar serta sasaran yang dituju untuk meningkatkan jumlah nasabah, antara lain yang pertama lokasi. Nah, lokasi bank yang strategis ditunjukkan supaya nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada di BNI Surakarta. Nah, kemudian BNI Surakarta ini beralamatkan di Jalan Arifin nomor 2 Surakarta yang merupakan lokasi yang sangat strategis karena letaknya yang berada di tengah kota Surakarta serta adanya berbagai transaksi perekonomian yang terjadi di sekitar lokasi tersebut. Nah, sehingga memudahkan nasabah ini untuk melakukan transaksi keuangannya. Selain itu, BNI Surakarta mendesain kantor atau tempat bertransaksi keuangan nasabah secara langsung dengan konsep modern minimalis serta tata ruang yang elegan, membuat nasabah merasa nyaman selama bertransaksi. Nah, fasilitas-fasilitas yang diberikan yaitu seperti AC, televisi, kamar mandi, tempat duduk yang nyaman, serta ruangan yang bersih membuat nasabah tidak akan merasa jenuh selama menunggu antrian di loket. Kemudian selanjutnya promosi. Nah, promosi ini merupakan sarana yang paling efektif untuk menarik dan mempertahankan nasabah. Salah satu promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha untuk menarik calon nasabah baru. Beberapa bentuk promosi yang dilakukan BNI Surakarta, yang pertama yaitu periklanan. Nah, promosi ini dilakukan dalam bentuk pemasangan spanduk serta pembagian brosur yang tujuannya untuk mengajak masyarakat umum untuk menumbuhkan rasa keinginan untuk menyimpan dananya di BNI Surakarta. Nah, BNI Surakarta ini melakukan promosinya melalui iklan di berbagai media cetak dan elektronik serta melalui website BNI yang berisikan segala informasi mengenai PT Bank BNI. Kemudian kegiatan yang kedua, kegiatan promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini langsung dilakukan oleh BNI Surakarta kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa tertarik untuk menabung di Bank BNI. Misalnya dengan memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat melalui kegiatan pasar murah di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Kemudian selanjutnya melalui publisitas. Nah, kegiatan publisitas dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah operasional BNI Surakarta. Nah, kegiatan yang telah dilakukan antara lain ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan seperti menggalakkan program K3. Nah, memberikan sumbangan-sumbangan dan kegiatan sosial lainnya serta memberikan informasi atau keterangan-keterangan di media massa tentang gambaran umum BNI Surakarta sekarang dan di masa yang akan mendatang. Kemudian yang terakhir promosi yang dilakukan yaitu strategi sales promotion. Nah, ini strategi ini digunakan
untuk menarik minat nasabah bersedia membuka tabungan. Mendatangi nasabah atau instansi tertentu merupakan langkah kerja yang efisien. Nah, pihak bank sendiri lebih leluasa dalam memaparkan serta menjelaskan ketentuan produk yang diberikan. Nah, cara ini bagi nasabah tidak perlu datang langsung ke bank dalam mengetahui produk yang akan diambil oleh nasabah, serta nasabah bisa mengetahui berbagai informasi dan pembukaan rekening. Nah, kemudian yang terakhir ini ada BNI Layanan Gerak atau BLG. Nah, ini menyediakan untuk memaksimalkan kinerja serta pelayanan terhadap nasabah. Layanan ini diharapkan nasabah dapat melakukan beragam transaksi seperti setoran, penarikan, dan pembukaan rekening. Kemudian produk yang ditawarkan oleh bank kepada calon nasabahnya harus sesuai dengan tujuan dan keinginan nasabah yang ingin menempatkan dananya, serta memberikan produk yang berkualitas kepada nasabah yang mempunyai nilai lebih baik dibandingkan dengan produk dari bank-bank lainnya. Nah, produk tabunganku yang ditawarkan oleh BNI Surakarta ini mempunyai banyak kemudahan dan keuntungan-keuntungan yang bisa dinikmati setiap saat oleh semua masyarakat. Nah, baik dari kalangan ekonomi bawah sampai atas. Berbagai fitur produk tabunganku yang ditawarkan oleh BNI Surakarta antara lain setoran pembukaan rekening yaitu hanya 20.000 dan setoran selanjutnya minimum 10.000. Kemudian harga. Penetapan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran agar dapat bersaing dengan bank-bank lainnya. Penetapan harga disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini dan sasaran yang dituju. Maka dari itu, produk tabunganku dari BNI Surakarta ini menentukan harga yang sangat ringan, yaitu dengan setoran awal pembukaan rekening 20.000 dan setoran selanjutnya minimal 10.000 dengan perhitungan bunga harian dan dikreditkan setiap akhir bulan. Nah, produk tabunganku ini bebas dari biaya administrasi setiap bulannya, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluh akan beban biaya yang akan ditanggung. Sedangkan bunga yang diterima oleh nasabah dari bank tidak seberapa. Jadi, nasabah akan semakin banyak dengan keringanan serta kemudahan yang diberikan dari produk tabunganku. Kemudian masuk ke dalam aspek SDM. Nah, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan bank diketahui senantiasa meningkatkan pelayanan dengan dukungan teknologi informasi dan transaksi perbankan yang memanfaatkan sistem terkini sehingga proses transaksi lebih mudah, cepat, dan akurat. Nah, di samping itu penyediaan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan market disertai dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki motivasi tinggi dan profesional menjadikan BNI terus melangkah maju guna meraih kepercayaan dari nasabah di dalam dunia bisnis. Kemudian dalam rangka pengelolaan Persero, SDM merupakan salah satu faktor kunci yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan bank dalam mewujudkan visinya sebagai lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Perseroan menetapkan tahun 2019 sebagai tahun Optimizing Productivity dan Accelerating Development. BNI menyadari bahwa percepatan perkembangan kapabilitas pegawai merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mendukung tercapainya rencana strategik bank. Karena itu, sepanjang tahun 2019, BNI telah mengimplementasikan berbagai strategi dan pengelolaan SDM yang disesuaikan dengan strategi bank dalam jangka panjang serta perkembangan industri perbankan yang terjadi saat ini maupun masa yang akan datang. Sebagai respon atas tantangan yang ada, Bank BUMN ini juga mengimplementasikan Human Capital Architecture atau HC Architecture yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya manusia di bank. Nah, dalam rangka menerapkan HC Architecture, BNI membutuhkan talent management system yang mendukung terwujudnya seluruh aspek, baik dari sisi organisasi maupun pegawai, sehingga dapat mewujudkan Employer Value Proposition EVP BNI. Sistem pengelolaan human capital secara garis besar terdiri dari pengembangan karir, talent and succession, pengembangan kompetensi dan kapabilitas, serta apresiasi dan penghargaan atas kontribusi yang diberikan yang terintegrasi.
Nah, dalam implementasinya, teknologi berperan penting sebagai infrastruktur utama yang mendukung penerapan kebijakan agar lebih efektif dan efisien. BNI juga secara konsisten menyesuaikan pengelolaan SDM dan mengatasi tantangan di industri perbankan, serta berbagai gangguan dalam era digital yang berpotensi muncul. Nah, fondasi aplikasi digital dalam pengelolaan SDM dilaksanakan secara bertahap, baik dari sisi manufaktur maupun digital mindset. Dalam hal peningkatan kapabilitas human capital, BNI menempuh berbagai kebijakan, yakni memperbaiki kapabilitas RM dalam memberikan total solusi keuangan bagi nasabah dan mengakselerasi kapabilitas leadership untuk mendukung peningkatan bisnis. Sebagai antisipasi terhadap perkembangan industri keuangan masa depan, BNI perlu membangun kapabilitas yang sesuai dengan strategi bisnis dan perkembangan tersebut antara lain kapabilitas digital, advanced analytics, dan literasi data untuk membentuk budaya inovasi. Nah, BNI berperan dalam meningkatkan kapabilitas talent untuk mendukung strategi partnership antara BNI Group dan fintech. Kemudian masuk ke dalam manajemen kualitas jasa. Nah, kualitas ini merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik bagi penyedia jasa. Society for Quality Control memberikan definisi kualitas sebagai keseluruhan ciri serta sifat produk atau pelayanan yang berpengaruh kepada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Nah, terdapat dimensi-dimensi kualitas jasa atau pelayanan. Yang pertama, reliability atau keandalan. Nah, kemampuan penyedia jasa untuk memberikan servis yang telah dijanjikan secara akurat, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, pegawai dari BNI Cabang Surakarta telah melakukan prosedur pelayanan nasabah yang cepat dan tepat. Pelayanan konsultasi perbankan dilakukan secara tepat sasaran. Di samping para pegawai bank yang harus mempunyai kemampuan untuk menjaga keakuratan laporan untuk nasabah. Kemudian yang kedua, responsiveness, ketanggapan. Ini merupakan kesediaan penyedia terutama sifatnya untuk membantu konsumen serta memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, pegawai Bank BNI Cabang Surakarta sangat tanggap dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh nasabah. Para pegawai tersebut memberikan informasi yang jelas serta mudah dimengerti oleh nasabah. Kemudian yang ketiga, assurance atau kemampuan memberikan jaminan pelayanan. Nah, ini merupakan kemampuan penyedia jasa untuk membangkitkan rasa percaya dan keyakinan diri konsumen bahwa pihak penyedia jasa, terutama pegawainya, mampu memenuhi kebutuhan konsumennya. Nah, Bank BNI Cabang Surakarta memiliki karyawan yang dilatih baik dan berpengalaman. Mereka sangat ramah dan sopan dalam melayani nasabah. Tidak hanya itu, bank tersebut mampu memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan kepada pelanggan. Kemudian yang keempat, tangible atau tampilan fisik pelayanan. Nah, penampilan fisik penyedia jasa seperti gedung, tata peralatan interior dan eksterior, serta penampilan fisik dari personil penyedia jasa. Nah, Bank BNI Cabang Surakarta ini memiliki tempat parkir yang luas sehingga memudahkan untuk memarkir kendaraan nasabah. Selain itu, dekorasi yang dibangun oleh Bank BNI tersebut sangat sesuai dengan beragam kelengkapan yang memadai, seperti AC, kamar mandi, televisi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, empati atau kemampuan dalam memahami keinginan pelanggan. Nah, kemampuan penyedia jasa dalam memberikan pelayanan serta tanggap dan akurat. Pegawai Bank BNI Cabang Surakarta memberikan perhatian secara khusus kepada setiap nasabah, tidak membeda-bedakan status sosial, dan memberikan sikap simpati serta tanggung jawab apabila terjadi kesalahan. Kemudian masuk ke dalam analisis pasar konsumen dan perilaku konsumen. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu yang pertama ada faktor budaya. Nah, kebudayaan ini merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila manusia lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Nah, setiap kebudayaan memiliki subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Nah, hasil observasi di BNI Cabang Surakarta mempunyai nasabah yang bersifat general atau umum tanpa memandang suku dan budaya, agama, ras, karena sebagian besar nasabah yang datang terdiri dari lintas suku, agama, budaya, dan ras.
Nah, unsur-unsur persamaan suku atau perbedaan suku tidak menjamin adanya kesamaan minat terhadap suatu minat terhadap bank BNI tersebut. Kemudian yang kedua, faktor-faktor sosial ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama kelompok referensi. Ini terdiri dari seluruh kelompok yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku seseorang. Di antaranya kelompok primer dengan melakukan interaksi yang cukup. Kemudian yang kedua, keluarga. Di dalam kehidupan keluarga dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pertama, keluarga orientasi seperti orang tua. Dari keluarga orientasi ini, seseorang akan mendapatkan pandangan tentang agama, politik, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, peran dan status, di mana seseorang berpartisipasi dalam kelompok selama memiliki kehidupan keluarga dan organisasi, di mana posisi seseorang itulah yang disebut dengan sebagai peran dan status yang jelas. Hasil observasi yang dilakukan pada BNI cabang Surakarta ini, rata-rata dari nasabah ini memiliki status yang sudah berkeluarga. Kemudian yang ketiga, faktor pribadi. Ini terdiri dari pekerjaan, umur, gaya hidup, keadaan ekonomi, dan kepribadian. Hasil observasi yang dilakukan oleh saya di BNI cabang Kartasura ini, banyak di antara mereka berusia 20-40 tahun dengan pekerjaan masih mahasiswa sampai PNS. Apabila dilihat dari kondisi ekonomi, rata-rata konsumen memiliki golongan ekonomi menengah ke atas. Kelas menengah Indonesia didefinisikan sebagai orang yang pengeluaran setiap bulannya 1,2 juta sampai 6 juta. Kemudian yang keempat, faktor psikologis. Ini terdiri dari motivasi dan kepercayaan sikap. Terdapat beberapa testimoni dari nasabah BNI Surakarta terkait dengan faktor promosi dan kualitas pelayanan, bahwa dengan penjelasan yang detail dan dengan cara penyampaiannya yang mudah dipahami oleh calon nasabah, hal ini menjadi daya tarik bagi calon nasabah untuk memutuskan menjadi nasabah Bank BNI Surakarta. Kemudian terkait dengan pelayanan atau fasilitas pelayanan ini, pelayanan yang baik dan memuaskan bagi konsumen sangat mempengaruhi jumlah konsumen yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Kemudian terkait dengan evaluasi kinerja. Nah, karyawan sebagai salah satu stakeholder dalam perusahaan sehingga harus bisa diberdayakan, ditingkatkan kemampuannya untuk kemajuan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus bisa melakukan improvement terhadap faktor-faktor yang menjadikan karyawan lebih inovatif dan kreatif untuk bisa belajar dalam perusahaan ini, karena karyawan merupakan modal perusahaan pertumbuhan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.